Selamat siang kepada yang terhormat para hiring partner, tamu undangan, para instruktur, dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari tim NewerPay akan mempresentasikan platform yang telah kami buat. NewerPay adalah sebuah platform yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kepuasan on-location customer dining experience. Kenapa harus menggunakan NewerPay? NewerPay akan mengurangi waktu customer untuk mengantri maupun menunggu untuk mendapatkan hidangan mereka. Dan bagi business owner, NewerPay akan meningkatkan customer satisfaction dan mengurangi operating cost bisnis mereka. Perkenalkan, nama saya Tommy, role saya sebagai team lead dan full stack developer. Fokus saya di project ini adalah UX design dan wiring beserta fungsi-fungsi di client mobile. Background saya adalah international business and trade. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Furkan Hendriyadi. Background saya teknik industri. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai full stack developer. Tanggung jawab utama saya adalah membuat orkestrator sebagai perantara untuk komunikasi antara klien dan server, dan eksplorasi serta implementasi fitur-fitur di klien mobile. Selain itu, saya juga membantu membuat testing di server. Halo, nama saya Rashid Arifin, background saya Magister Hubungan Internasional. Pada proyek ini saya berperan sebagai full stack developer. Pada bagian backend saya bertanggung jawab pada pembuatan server dan testing. Sedangkan pada bagian frontend saya bertanggung jawab untuk wiring data dari backend untuk ditampilkan pada admin CMS. Halo, perkenalkan nama saya Arna Fatika, background pendidikan S1 Informatika. Posisi saya dalam final project ini sebagai full stack for developer. Untuk bagian backend, fokus dalam pembuatan order, payment gateway sended, beberapa testing, dan wiring dari backend ke klien admin. Untuk frontend, fokus pada pembuatan CMS untuk klien admin. Halo, perkenalkan nama saya Wadi Akbar, background saya S1 Sistem Informasi. Dalam proyek kali ini, saya bertugas untuk mengkonversikan UI design ke dalam layout mobile serta pengolahan data mobile lainnya di front-end. Juga membantu pembuatan error handler dan testing pada back-end. Sebelum memasuki demo, alangkah baiknya kita melakukan testing pada bagian server dari proyek kami. Terdapat 31 test case dalam proyek kami ini, yang mengcoverage 97,17% dari keseluruhan aplikasi kami. Testing sendiri dilakukan dengan package Jest dan Supertest. Saat pertama kali customer membuka aplikasi NewerPay, maka NewerPay akan meminta akses kepada GPS customer. Hal ini berfungsi bagi NewerPay untuk menemukan lokasi restoran-restoran terdekat dari customer. Nah, setelah itu, maka menu home akan terbuka. Nah, di dalam menu home ini kita dapat melihat carousel yang berisi menu-menu dan juga nama restoran. Nah, di bawahnya ada restoran trio yang disusun berdasarkan lokasi restoran terdekat dari customer. Selain itu, customer juga dapat menggunakan fitur search yang telah disediakan oleh aplikasi kami. Di sini saya akan coba mencari Chico Donuts. Saya coba ketik donuts. Nah, secara otomatis NewerPay akan menemukan Chico Donuts. Jika kita buka, maka akan terlihat restoran details dari Chico Donuts. Nah, di dalam restoran detail ini berisi tentang menu-menu dari restoran tersebut. Di sini juga ada button book now yang digunakan untuk melakukan booking pada restoran tersebut. Jika kita pencet tombolnya, maka akan diarahkan ke halaman booking. Dan di sini customer dapat memilih tanggal, jam, dan juga jumlah orang yang akan melakukan booking. Setelah itu, kita harus mengisi detail dari si pembooking, yakni customer sendiri. Setelah berhasil melakukan booking, maka dapat terlihat di sini ada notifikasi yang berarti bahwa NewerPay telah berhasil menambahkan daftar booking kita ke dalam kalender handphone kita. Jika kita tekan tombol go back, kita akan diarahkan kembali ke halaman restoran detail. Di sini dapat kita lihat juga ada icon map yang jika kita pencet, maka akan mengarahkan kita ke lokasi restoran. Setelah pengguna tiba di restoran, maka pengguna dapat melakukan scan barcode di meja tempat duduknya masing-masing. Setelah itu, pengguna akan diarahkan secara otomatis ke halaman restoran tempat pengguna tersebut melakukan scan barcode, dan akan muncul tabel number tempat pengguna tersebut duduk. Kemudian, pengguna dapat menambahkan menu sesuai dengan keinginannya. Pada saat menambahkan menu, dengan menekan tombol plus, maka akan muncul tombol view cart di bawah, dan di sebelah kirinya ada informasi mengenai jumlah item yang ada di cart. Setelah di bagian kanan ada nilai total price yang perlu dibayarkan oleh pengguna. Apabila sudah selesai memilih menu, maka dapat diklik tombol tersebut.
Lalu pengguna akan diarahkan ke halaman cart. Di halaman ini, pengguna masih dapat mengubah kuantitas item-item yang ingin dibeli ataupun mengurangi item. Apabila pengguna ingin menambahkan item yang belum ada di cart ini, maka pengguna dapat menekan tombol Add More. Lalu pengguna dapat menambahkan kembali makanan yang diinginkan. Kemudian apabila pengguna sudah selesai memilih makanan, maka dapat dilanjutkan untuk mengisi identitas di bagian bawah, yaitu ada nama, kemudian ada nomor HP, kemudian ada email. Sebagai catatan, apabila email yang diinputkan valid, maka pengguna akan mendapatkan bukti pembayaran. Kemudian apabila sudah selesai menginput, maka dapat ditekan tombol checkout di bagian bawah, maka akan muncul proses autentikasi, di mana autentikasi ini mengikuti autentikasi lokal HP. Jadi apabila pengguna menggunakan fingerprint, maka akan muncul sensor fingerprint, sedangkan apabila pengguna menggunakan face scanner akan membuka kamera, seperti itu. Setelah autentikasi, aplikasi akan mensubmit pesanan kita dan akan menampilkan halaman pembayaran. Dalam hal ini menggunakan payment gateway dari Sendit. Lalu apabila kita simulasikan pembayaran dengan mandiri, maka aplikasi akan menampilkan tampilan Please enjoy your meal. Di halaman ini dapat dilihat kembali bukti pembayaran terakhir, lalu apabila sudah, dapat ditekan tombol back to home. Akan menjelaskan dari website aplikasi klien adminnya. Terdapat 4 card dan table transaksi history. Di table transaksi history ini terdapat order ID, deskripsi merupakan data customer dan nomor table, total harga, dan status pembayaran. Kemudian di card pertama merupakan total pendapatan yang didapat dari jumlah total harga yang statusnya P. Card kedua merupakan total order yang statusnya unpaid. Card ketiga total order yang statusnya paid. Dan card terakhir merupakan total dari order yang sudah dibuat. Pada menulis item, terdapat table items yang dijual di restoran tersebut. Pada menulis booking, terdapat table booking dari customer yang sudah membooking. Terdapat booking ID, deskripsi berupa data customer dan jumlah orang yang akan datang, kemudian tanggal booking dan status booking. Di menu profile akan menampilkan profil restoran yang sedang login. Terdapat fitur status restoran yang dapat berfungsi mengganti status restoran. Jika diubah menjadi unavailable, maka restoran tidak dapat tampil ke dalam aplikasi customer. Terakhir, tombol logout untuk melogout akun admin. Dari aplikasi yang sudah didemokan, saya akan menjelaskan workflow dari aplikasi ini. Pada client-side customer dapat mencari restoran terdekat berdasarkan jarak antara customer dan lokasi restoran. Customer juga dapat melihat item apa saja yang dijual di restoran dengan men-scan QR code yang terdapat di setiap meja restoran. Untuk melakukan create order, customer mengisi data diri, item yang dipesan, kemudian checkout. Data yang sudah diisi akan dikirim ke server, lalu disimpan ke database, kemudian dikirim ke sisi klien restoran dengan status unpaid. Setelah checkout dan selesai melakukan pembayaran, dari server menerima order tersebut, kemudian pindah ke Sendit API, di mana menerima callback yang dapat mengubah status order berubah dari unpaid menjadi paid. Untuk melakukan booking tempat, customer dapat mengisi data diri, tanggal, dan jam. Data akan dikirim dari klien ke server, kemudian disimpan ke database dengan status book. Backend stack yang digunakan pada project NeurPay kali ini antara lain adalah Node.js sebagai base dari project kali ini, Express.js digunakan sebagai web application framework, MongoDB digunakan sebagai database, Mongo sebagai ODM-nya, GraphQL dan Apollo sebagai state management yang menghubungkan server dengan klien, Jest sebagai alat testing server, Axios digunakan untuk melakukan request kepada Sendit API selaku payment gateway utama dari NeurPay, JSON Web Token digunakan untuk keperluan authentication, Bicrypt digunakan untuk keperluan credential user, serta Heroku sebagai fasilitator deployment untuk server NeurPay. Kami menggunakan React Native dengan bantuan Expo dalam proses development mobile app-nya. Juga kami menggunakan React untuk pembangunan CMS admin-nya. Di sisi styling, kami menggunakan Tailwind CSS untuk styling CMS admin-nya. Pada mobile, kami menggunakan bantuan dari React Native Wrapper, If Design System, dan UI Kitten untuk melengkapi komponen pada mobile app-nya. Di sini juga ada Apollo Client yang kami gunakan untuk melakukan query database pada mobile app-nya.
Juga kami menggunakan Firebase untuk deploy. Sekian presentasi dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak.